warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Guys, wabarakatuh. hari ini luar biasa banget saya dikasih kesempatan berkunjung ke kantor yang luar biasa nih bersama Bang Andi Ricky Rosal. Apa kabar Bang? Sehat Bang Fidel. Sehat. Terima Gimana kasih nih? loh. Terima kasih banyak sudah datang. Terima kasih banyak nih Thank udah you, diundang Bang ke kantornya yang luar biasa. Hari ini kita akan berbincang-bincang. Ya, diskusi mengenai Bang Andi ini kan wah sibuk banget nih ya. Usahanya Enggak. banyak ya kan, apalagi rutin keluar kota. Sebelum itu, boleh nggak diperkenalkan dulu nih ke penonton nih? Sebenarnya Oke. asalnya dari mana? Ya Boleh, kan? boleh, Apakah boleh. asli Jakarta atau mungkin dari luar gitu kan? Boleh. Bang Fidel. Boleh. Terima kasih Bang Fidel. Thank you banget loh. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa bisa ditemanin jadi tools untuk berbagi, Ya, bercerita. kita sharing. Nggak ada niat mau menggurui atau apa, tapi ini lebih pada sharing dan Betul. berbagi aja buat teman-teman. Basically saya berasal dari sebuah kota, kabupaten kota 152 km dari pusat kota Makassar, namanya Kabupaten Bulukumba. Bulukumba ya. Bulukumba. Jadi di Bulukumba itu Bang Fidel, dia sentralisasi tempat pembuatan perahu pinisi, Wow. kapal pinisi Kapal pinisi. yang selalu diidam-idamkan dan selalu jadi gaungan Kementerian Pariwisata bahwa salah satu ikonnya Indonesia itu ada perahu pinisi. Kebetulan tempat pembuatan perahu pinisi itu Ada di di Kabupaten Oh, di Bulukumba. Kabupaten Bulukumba. Aku lahir besarnya di sana Sampai tamat SMA. tamat SMA. Tamat SMA. Akhirnya bisa merantau ke Jakarta dulu atau ke kota lain dulu nih? Aku langsung direct ke Jakarta. Dari ke Jakarta. Langsung direct Jakarta. Itu langsung kuliah atau gimana? Ya, kebetulan langsung kuliah. Jadi, aku lahir besar di Kabupaten Bulukumba. Orang tua dua-duanya basicnya birokrat, Oh. aparatur negara, pegawai negeri sipil. Saya tamat SMP, saya langsung ke Kabupaten Goa. Kita ada boarding school di sana. Tamat SMA, langsung direct aku ke Jakarta. 2009. Wow, Lebih tepatnya. 2009 ya. 2009. The first time. The first time ya. merantau Merantau ke Jakarta. langsung ke Jakarta. Waktu itu memang mindsetnya harus tinggalin Sulawesi. Oh, harus Biar keluar skup ya. pertemanannya, skup keilmuannya bertambah. Karena saya percaya experience dan keilmuan akan jadi bekal. One day kita pasti nggak akan hilang, nggak akan luput dari yang namanya experience dan jam terbang. Betul, Nah, betul. that's why kenapa the first time saya tinggalin Sulawesi, niat utamanya ya nggak boleh nyusahin kedua orang tua. Bisa mandiri gitu Harus ya. bisa mandiri, terus minimal berikan kontribusi, Ya. baik di inner circle sendiri, baru dampak yang paling besar ya kebermanfaatan. Buat orang banyak. Nah, Buat berarti orang bisa banyak. dibilang di kampungnya itu nenek moyangku seorang pelaut itu terasa banget ya. Terasa banget, Terasa vibes-nya banget. Vibes-nya itu terasa banget ya. Aku rumah itu paling sekitar 50 meter lah, enggak juga 50 meter, 100 meter lah dari bibir pantai. Wow. Sangat dekat. Sangat Jadi dekat ya, bibir. laut itu memang jadi primadonanya di timur sih, di Indonesia Betul, Timur. betul. Jadi kita memang nggak bisa luput dan hilang dengan memori-memori tentang kemaritiman ya, khususnya laut ya. 2009 pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Jakarta. Tapi pertama kalinya ini bukan pertama kali banget, karena aku punya pengalaman di 2004. Oh, 2004 sudah. 2004 aku pertama kali datang ke Jakarta sebagai pemenang lomba mental aritmatika Sempoa tingkat nasional di Jakarta. Aritmatika Sempoa. Sempoa, Berarti tingkat nasional. emang ahli matematika. Ahli matematika nih. Sempoa. Jadi ya. hitungan cepat, hitung Ya, cepat. yang pakai alat itu. Betul, Ya, betul, Bang Fidel. Jadi, betul. Itu jadi awal mula. Hmm. Ketika itu nggak pernah terbersit, tapi dalam hati saya sampaikan, kebetulan yang bawa datang aku ke Jakarta itu tante, karena Tante. papa mama nggak bisa nganterin. Oke. Jadi aku bilang ke tante, nanti aku mau kuliah di kota ini, aku mau lahir besar dan bisa ada di kota ini. Terus ditanya kenapa, saya nggak pernah lihat gedung setinggi ini di Makassar. Jadi waktu 2004 pertama kali ke Jakarta, aku bandingin, karena kan namanya kita tinggal di kabupaten kota, ada Bulukumba itu 4,5 jam dari pusat kota Makassar. 4 jam lah paling cepatnya sekarang. Berarti dari turun pesawat itu masih naik. Lagi perjalanan darat 4 jam, 4 jam Jalan setengah, darat. yes. Aku bilang, aku mau kembali ke kota ini, nggak tahu beda aja rasanya. Jakarta ini nggak beda rasanya.
kayaknya benar-benar city is never sleep ya, bener banget. Ini aku baru rasain pas balik dari menang itu jadi perwakilan Indonesia di Bangkok, balik Makassar, sekolah 2006 sampai 2009 SMA, langsung pertamanya harus tinggalin Makassar. Itu kuncinya paling pertama. Tapi mama nggak mau buat kuliah di luar negeri. Oh. Karena nggak boleh katanya. Udah terlalu jauh, Jakarta ini terlalu jauh. Walaupun sebenarnya secara geografis lebih dekat ke Bali, Filipina ya. Filipina, Singapura bisa. Benar. Brunei Kita ke bisa. Singapura dekat, Malaysia dekat. Ya, Malaysia dekat. Cuman kata mama yang ngapain jauh-jauh, di Makassar juga ada. Ya. Tapi accessibility ya pasti kan Jakarta jauh lebih cepet lah Ya. dibanding kota-kota di timur. Ya 2009 Akhirnya pertama kali memutuskan kuliah di Aku kuliah di Bakri School. Waktu itu belum university. Waktu itu masih sekolah manajemen. Bakri School of Management. Itu di Kuningan. Plaza Festival. itu mostly ekonomi Business Management. Nah, Basic standarnya Basic Management. Basic Management. Nah, lalu setelah itu sempat kerja nggak? Aku sempat kerja. Jadi 2009 sampai 2011 rentan hampir 2 tahun itu aku sempat kerja di berbagai macam posisi, tapi basicnya finance. Mostly finance ya. Sembari itu 2 tahun aku isi dengan kegiatan kepemudaan dan keorganisasian. Memang sudah aktif ya. Waktu itu aku ikut di Ikatan Pelajar Mahasiswa Sulawesi Selatan, kami Sulsel. Terus aku juga ikut di berbagai macam organisasi kepemudaan yang dia direct untuk keluar negeri. Jadi bawa misi-misi tertentu. Misalnya waktu itu aku ada misi masyarakat tertinggal, aku ke Filipina. Terus waktu itu ada misi kebudayaan, aku Singapura, Malaysia, Thailand. Terus misi pendidikan dan iklim global, aku ke China. Jadi setiap aku mau berangkat flight ke luar negeri, aku tuh datang ke senior-senior sama anggota-anggota DPR, kasih proposal, terus kasih feedback. Jadi dia kayak ngemodalin kasih ya, terus dia sponsorin. Terus kampus juga ngasih, orang tua juga ngasih. Akhirnya pula dapat ilmunya, dapat juga kelebihannya. Jadi itu bisa jadi bekal pas balik ke Indonesia, karena kita ketinggalan pelajaran kan, ketinggalan jam belajar. Ya 2011 balik aku full balik di Indo. Terus aku dan kawan, kebetulan aku punya sahabat baik, Mas Eko, dia orang Palembang sampai sekarang. Dia bilang, bro, kayaknya kita udah di satu titik yang memang harus produktivitinya udah naik, nggak boleh nyusahin orang tua lagi. Jadi gimana? Kita harus kerja, bro, minimal punya own bisnis sendiri, bikin perusahaan aja. Ya udah, kita mau apa? Ya udah, kita mulai dari riset kecil-kecilan. Karena kita sifatnya senang yang activity daily, kita mulainya dari hal-hal yang kecil, kita riset. Ternyata 9 dari 10 orang yang masuk warung, ketika pikirannya mentok, pasti milihnya ayam atau telur. Ya, Bang Fidel nih masuk di rumah makan Padang, masuk di warteg. 9 dari 10 orang itu pasti milih lauknya ayam atau telur. Iya, ayam digulai, ayam dicabein, terserah apapun itu udah pasti. Gitu kan. Ya kayak marketnya ada. Betul. Ditambah kita bicara data, populasi Jakarta itu di siang hari bisa sampai 2 kali lipatnya. Iya, betul. Di malam hari hanya sampai 7 juta, di siang hari bisa sampai 13 juta. Ya, betul. Yang datang dari Jabodetabek, ya kan? Betul banget. Betul, jadi betul. kita bisa berhitung bahwa marketnya tetap tumbuh kan. Ya. Bisa nggak kita dapat 1% aja dari market 13 juta, kan berapa banyak, besar sekali. Waktu itu akhirnya keresahannya muncul, kita cari solusinya. Ya udah, kita dapat lahan di Jawa Barat, di Parung. Kita buka farming industry. Waktu itu kita buka green farming. Green farming itu kita tanam mahoni sengon, pohon-pohon yang tinggi. Karena farming ini kita putuskan ayam dan telur, kita mau potong nih black campaign-nya, kita mau coba hilangin bahwa industri peternakan itu nggak bau, nggak kotor. Kan orang terkendala dengan hal-hal seperti harus jauh dari pemukiman, karena kan ada metan kan dari kotoran ayam. Akhirnya kita buat satu gerakan solusional yang maksudnya di ranah industri, bahwa kita harus tanamin pohon biar nggak terlalu bau. Oke, walaupun nggak solutif banget.
kita mulai dari gerakan 3.000 ekor sampai 10.000 ekor. 10.000 ekor itu aku kirim ke Pulau Gadung, pintu air. Kita nggak dibayar, Bang Fidel. Tidak dibayar? Tidak dibayar. Tidak dibayar. Waktu itu kita semua sifatnya mandiri. Masih mandiri. Beli pakan sendiri, beli bibit sendiri, terus sewa kandang sendiri. Karena nggak dibayar itu jadi pukulan telak sih. Karena untuk anak muda yang usianya waktu itu 18-19 tahun, terus diutangin besar banget, nggak dibayar itu kan luar biasa. Mana orang tua nggak tahu. Anaknya. Jadi untuk bisnis ini orang tua nggak tahu. Bisnis orang tua nggak tahu. Dia taunya anaknya masih kuliah nih, masih sekolah. Singkat cerita, kita nggak dapat solusi waktu itu. Akhirnya kita loss, kita rugi, Bang Fidel. Itu rugi banget. Itu pukulan telak sih. Tapi andai kata nggak ada posisi itu, kejadian itu, mungkin kita nggak tumbuh seperti saat ini. Mungkin nggak belajar, nggak ada. Fase belajarnya mungkin beda lagi. Jadi mending ditampar duluan lebih awal, biar lebih aware, lebih sadar bahwa ternyata ini kita bisa lebih perform aja. 2012 kita putuskan kita punya rumah potong. Karena kita udah punya teman beternak kan. Peternak-peternaknya kita udah punya di 2011. Caranya gimana rumah potongnya? Ya udah, ambil ayamnya di teman-teman peternak, bawa ke Jakarta, potong, kita distribusikan ke tradisional market. Pedagang. Maksudnya ke tradisional atau sekarang sudah masuk ke supermarket? Sekarang sudah, kita beberapa masuk ke retailer modern market. Okay. Menarik. Nah itu awalnya berdua sama kawan. Sekarang ini udah berkembang banyak. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai tumbuh. Kita sudah ada di 2 sektor. Satu di ayam potong, ayam broiler. Satunya lagi ayam petelur. Ayam petelur. Betul, ayam. Cuman dari skala lebih banyak menjual. Skala lebih besar kita banyakkan. Kalau kita bicara tonase, kita lebih banyak jualan telur. Tapi kalau bicara jumlah ekoran, kita lebih banyak jualan ayam. Jadi kita sampai saat ini kita sudah punya 2 titik. Rumah potong ada di Kebayoran Lama sama Palmera. Itu rumah potongnya. Itu rumah potong. Kalau farming industrinya kita tersebarnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Farming industrinya itu khusus ayam broiler. Tapi kalau di ayam petelur kita baru sentralisasinya di Jawa Barat. Yang saya ingin gali adalah ketika mau merantau, apa pesan dari orang tua yang mungkin sampai sekarang tuh tetap dipegang, yang membuat Bang Andi tuh sampai sekarang? Sebenarnya ini bisa jadi pesan yang penuh penekanan sebenarnya, karena aku jauh meleset dari pesan orang tua. Karena pesan paling pertama dia bilang begini, ketika dia tahu, karena bisnis ini baru ketahuan 3 tahun setelah saya memulai. Justru malah di awal-awal nggak ada yang tahu. Jadi running 2011, 2014 baru ketahuan bahwa aku punya usaha. 2012-13 itu orang menganggap bahwa ya udahlah, nggak usah biasa-biasa aja. Taunya kuliah aja. Terus ya namanya kita baru merintis, ya ada aja cobaannya. Aku ya sampaikan sama orang tua ya apa adanya aja, dan menganggap bahwa ini akan segede gini gitu loh. Jadi 2014 itu kaget banget, yang harusnya aku juga udah lulus kuliah kan. One day kita ditanya sama orang tua, gimana kuliahnya, jalan lancar nggak? Bagus nggak? Bagus, lancar sejauh ini. Tapi keadaan yang membuktikan bahwa ternyata kuliahnya berantakan. Jadi aku lulus kuliah itu 8 tahun mungkin. 8 tahun. Dan itu satu hal yang paling saya sesali. Wasting time yang selama ini yang paling berat dan aku susah lupakan lalu itu adalah kuliahnya berantakan. Karena pada saat itu aku memilih untuk fokus ngurusin ini bisnis. Padahal semester 7 aku sudah ngambil skripsi. Skripsi ini yang aku nggak selesaikan. Salah satu bentuk penyesalan yang saya masih sesali sampai saat ini adalah saya menunda kelulusan itu dan memilih untuk membesarkan usaha. Walaupun resikonya saya tahu. Kenapa saya harus memutuskan untuk menyelesaikan ini? Orang tua yang ngomong. Tujuan awalnya kamu datang ke Jakarta apa? Sekolah, pendidikan. Ya udah, anak laki-laki terlahir untuk menyelesaikan. Ya udah, selesaikan kuliahnya. Akhirnya memutuskan untuk itu. Menyelesaikan, terus sekarang lagi proses lanjut S2. Lanjut S2 di
Di Makassar. Oh di Makassar. Di Makassar. Oh justru bukan di Jakarta. Bukan di Jakarta, bukan di Jakarta. Justru malah di Makassar. Untuk bidang yang Bidangnya sama, manajemen. Manajemen. Nah, kabarnya nih Bang Andi ini termasuk yang juara wirausaha mandiri. Wirausaha mandiri. Ceritain sedikit nggak tuh Bang? Jadi Wirausaha Muda Mandiri itu Bang Fidel adalah program CSR-nya Bank Mandiri untuk menghimpun para wirausaha muda yang tersebar di seluruh Indonesia dengan berbagai macam kategori. Ada yang fokusnya F&B, food and beverage, terus ada yang bidangnya industri dan jasa, terus ada yang bidangnya IT dan sociopreneur. Kebetulan aku bergeraknya di industri dan jasa karena farming industry kan. Dulu di 2011 ke bawah itu kayaknya kalau nggak ada pengakuan dari Bank Mandiri kita itu bukan pengusaha gitu loh. Aku selalu trial, jadi 3 tahun itu aku trial, tahun ketiga baru lolos untuk menjadi pemenang wirausaha Mandiri. Oh jadi tahun udah tiga tahun berturut-turut. Jadi kita bisa masuk UMM nasional itu kalau lolos regional, dan itu ada seleksinya sendiri, ketat banget. Nah itu jadi batu loncatan yang luar biasa sih, karena menurut aku jaringan ini yang membentuk bahwa kita harus kerja profesional. Karena selama ini ya kita garap sebagai sebuah UMKM aja, UMKM. Ternyata ketika melek terus dikumpulkan dengan circle yang sama, aduh gila-gila teman-teman tuh bisnisnya. Luar biasa sekali. Jebolan wirausaha mandiri itu udah luar biasa sekarang. Yang lagi vibe sekarang di bidang industri feeding ya, industri feeding untuk ikan dan udang. Nah, saya ini kan kenal Bang Andi ini di salah satu organisasi ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Iya, Bang. Dan saat ini saya ini lagi di kantor beliau. Kabarnya ini kolaborasi ya? Ya ini kolaborasi, ini kantor kolaborasi dengan anak-anak HIPMI juga. Dengan teman-teman HIPMI. Dari ya. teman-teman HIPMI. Gitu. Jadi memang ini tujuannya untuk grow bisnis atau? Ya kita akan grow bisnis. Fokusnya untuk grow bisnis dan akan leverage. Karena selama ini kan aku fokusnya memang orang kenalnya kita lebih banyak di main retailer kan. Iya. Daily. Jadi aku terkenalnya memang spesialis retail. Iya. Jualannya daily, terus collectingnya daily. Activity-nya mainnya komoditi. Ya. Jadi hasil-hasil bumi, hasil-hasil farming industry itu yang aku garap selama ini. Terus collab sama teman-teman yang basicnya main construction. Ya, dia konstruksi, ada Bang Salim, terus ada yang fokus di legal, ada Bang Ari. Iya, Bang Ari. Jadi connectivity dan sinergitas itu penting banget. Ya. Ketika vibes-nya dapat, visi misinya dapat, terus punya satu kesamaan, bondingnya dapat, ya udah jalan. Kita anggapnya bukan sebuah kebetulan, ini sebuah peluang, opportunity-nya ada. Tangkap, kita garap bareng-bareng. Karena nggak mungkin one man show itu udah nggak mungkin. Ya, udah. Memang udah saatnya kita bareng-bareng. Tidak ada Superman yang ada Nggak super ada team ya super sekarang team, ya, kita super perlu team super ya, team, perlu perlu super banget team. super team. Bahkan kabar terbarunya Bang Andi ini juga baru launching klinik ya? Klinik. Ini klinik kesehatan. Ini klinik lebih kepada klinik kecantikan sih Bang Fidan, tapi based on story-nya ini lebih kepada istri sih. Activity istri. Kebetulan ini sudah cabang ketiga. Una Co ini sudah masuk cabang ketiga. Cabang pertamanya ada di Cibubur, kedua di Matraman, ketiga kemarin baru di Bekasi, di Jatirangga. Tapi ini lebih banyak istri, kalau saya nggak terlalu ini. Cuman ya growth-nya bahwa ternyata sektor-sektor lain sangat menunjang, dan efektiviti dan produktivitinya sangat besar. Apalagi kita di capital city kan, itu luar biasa sih. Ini sebenarnya banyak banget yang hal yang bisa kita bahas dengan Bang Andi. Namun itu akan kita bahas di series berikutnya. Untuk menutup perbincangan hari ini, Bang Andi ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang mungkin menonton, pingin juga jadi seorang pengusaha tuh gimana? Sedikit pesannya Bang. Pesan ya Bang Fidel. Ya. Sebenarnya bukan lebih pada pesan, tapi lebih paham sebenarnya situasional kita saat ini. Kita ngambil satu quotes lah. Quotesnya ngomong gini, do what you love and love what you do. Jadi lakukan apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu lakukan. Karena ini tentang passion, tentang apa yang kita harapkan. Karena orang-orang berbicara masa depan, orang-orang berbicara 10 tahun lagi. Tapi kunci dari semua adalah bisa nggak kamu lewatin hari ini dengan baik. Nah, kunci melewati hari ini dengan baik adalah kita sendiri. Dengan siapa kita bergaul, lingkungan kita seperti apa, kita tumbuh di mana, itu sangat menentukan.
indikator parameter kita 10 tahun ke depan, siapa kita ditentukan hari ini. Ditentukan hari ini. Luar biasa banget teman-teman. Ini isinya daging semua. Tentu kita nggak akan berhenti di saat ini. Kita akan ada series berikutnya, perbincangan berikutnya dengan Bang Andi. So kita tutup. Terima kasih banyak and see you next time. Terima kasih.